Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwari wa awtari wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para alim ulama, para sesepuh dari kalangan habaib, wabil khusus sahibul majlis, sahibul maulid Nurul Mustafa Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, dan sesepuh lainnya Habib Hasan bin Salim Al-Hamid, Habib Muhammad bin Murtada Al-Hiyid, dan putra beliau guru kita Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyid, dan para habaib yang lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada antum semuanya. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh kita insyaallah termasuk orang-orang yang beruntung dan berjaya dunia dan akhirat. Karena kita punya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mentakzimi Rasulullah, kita beriman dengan Rasulullah, dan insyaallah kita berittiba dengan junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu merupakan jaminan dan kejayaan dan kebahagiaan keselamatan dunia dan akhirat. Para jamaah yang mulia, kalau kita berbicara mengenai pribadi junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mensifatkan. Tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk menceritakan. Karena begitu luasnya dan begitu dalamnya dan begitu hebatnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tahu Nabi dan tidak tahu hakikat Nabi kecuali Rabbun Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa mensifati Rasulullah kecuali Allah Ta'ala. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dari kecil hidup bersama Nabi Muhammad, dibesarkan di rumahnya Rasulullah SAW, dan diambil menantu oleh Rasulullah, ya, terus bersambung dengan Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab, ketika dua orang ini, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, berjumpa dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, yang karena memang pesan Rasulullah untuk berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, salah satu dari Sayyidut Tabi'in, maka Sayyidina Uwais ketika berjumpa di Madinah Munawwarah, ya Amirul Mukminin wa ya Sayyidi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ma arafna an-nabi illa billahu. Ketahuilah bahwa kita, antum Sayyidina Umar wa antum Sayyidina Ali dan juga saya, tidak kenal Nabi kecuali hanya kita kenal hanya bayangan-bayangannya saja. Ajal, benar. Kita tidak kenal siapa Nabi yang sesungguhnya, bagaimana kedalamannya, bagaimana kehebatannya, bagaimana hakikatnya di sisi Allah, kecuali Allah sendiri. Begitu rupa para jamaah yang mulia, antum duduk dengan orang besar, begitu duduk orang besar, antum akan paham betapa dalamnya orang ini. Jadi cipratan ilmunya sudah melimpah. Nabi SAW itu cipratan ilmunya sudah melimpah, tetapi hakikat yang ada di dalamnya merupakan lautan yang begitu dalam,
yang tidak mampu manusia untuk bisa menampungnya dan mengambilnya atau mensifatinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sehingga semua para alim ulama yang mensifati Rasulullah di dalam maulid-maulidnya, maka di ushur mi'syar, jadi 1/10 dari 1/10-nya dari awsafun Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memuji Nabi Agung Muhammad SAW. Apabila kita buka di dalam Al-Quran, para jamaah mulia, betapa besarnya dan betapa tingginya kedudukan Nabi SAW di sisi Allah. Ya, banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Satu, coba antum teliti Nabi pulang ke rumah dibuka-buka. Allah Ta'ala kalau menyebut Nabi-Nabi, memanggil Nabi Muhammad dengan huruf panggilan atau harfun nida, itu selalu dipanggil oleh Allah kedudukannya sebagai Nabi, kedudukannya sebagai Rasul, pangkat dan derajat beliau sebagai Nabi dan Rasul. Tidak pernah dipanggil namanya, karena Allah mencontohkan hormat, ya, dan memuliakan Nabi SAW. Allah Ta'ala menciptanya. Kalau nabi-nabi yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil namanya secara langsung, tapi Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Allah dengan namanya, karena dimuliakan Allah, dibedakan kedudukan di sisi Allah. Allah memanggil Nabi Musa, "Ma tilka biyaminika ya Musa." Dipanggil namanya. Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa a'udzu Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa, ya Musa. Ini adalah tongkatku, ila akhir ayat artinya. Ya Yahya, khudil kitaba bil quwwah. Dipanggil namanya, wahai Yahya, ambil kitab ini dengan kuat. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putranya Maryam. Ya Ibrahim, ya Lut, ya Nuh, banyak dalam Al-Quran. Ya, tapi coba antum buka, kira-kira ada enggak ya Muhammad, ya Ahmad? Kalau Allah manggil Nabi Muhammad gimana? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Duhai sang Nabi, ya ayyuhan Nabi, bukan kalimat ya, tapi ya ayyuha, adalah sebuah kalimat mesra, sebuah kalimat penghargaan dan kemuliaan yang selalu kita gunakan kepada orang, kalau kita berbahasa Arab, kepada seorang yang di bawah kepada orang yang di atas. Tapi orang di ayat ini bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tapi Allah mencontohkan di dalam memuliakan Rasulullah, sehingga kalimat ya ayyuhan nabiyyu, duhai sang nabi, inna, sesungguhnya kami Allah, arsalnaka, mengutus engkau, syahidan, sebagai saksi, ya, wa mubashiran, membawa kabar gembira kepada orang-orang yang taat dan mengikutimu, wa nadhira, dan peringatan kepada orang-orang yang mengkufurimu dan tidak menteladanmu, ya. Wa da'iyan ilallah, kamu adalah orang nabi yang mengajak manusia kepada Allah biidnihi, dengan izinnya, dan engkau wahai Nabi Muhammad sirajan munira, cahaya yang terang benderang. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, duhai sang Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Masya Allah. Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin ngajari kita untuk menghormati Rasulullah.
mengajari kita untuk memuliakan Rasulullah hingga panggilannya pun dibedakan. Ketika di dalam peperangan Badar, para jemaah yang mulia, Rasulullah mengambil pasir. Rasulullah tangannya ngambil pasir. Kemudian pasir ini dilempar oleh Rasulullah. Begitu dilempar oleh Rasulullah, maka 1000 lebih dari tentaranya orang kafir semua matanya kemasukan pasir. Berarti 2000 mata. Karena 1000 orang, satu orang punya 2 mata. 2000 mata semuanya kemasukan pasir sehingga tidak terang melihatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perbuatan Rasulullah melempar pasir ini dalam Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma ramaita," bukan engkau yang melempar pasir itu wahai Muhammad. "Id ramaita," ketika kamu melempar pasir. "Walakinnallaha rama," akan tetapi yang melempar pasir itu adalah Allah. Para jemaah yang mulia, ya, untungnya kita ini punya dasar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga kita tidak akan mensyirikkan Rasulullah. Jadi kalau itu jadi nabinya Nasrani, maka yang paling disembah itu adalah Rasulullah, karena perbuatannya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Perbuatan Rasulullah dinisbahkan kepada Allah. Bukan engkau yang melempar pasir wahai Muhammad ketika kamu melempar pasir, akan tetapi Allah lah yang melempar. Di perbuatan Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Ketika di perjanjian Hudaybiyah, kemudian setelah itu ada Bai'atul Ridwan dari para sahabat-sahabat yang utama. Sahabat itu ada derajat-derajatnya. Derajat yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin. Derajat yang kedua adalah Al-Mubasysyar bil Jannah yang jumlahnya 10 orang. Derajat yang ketiga adalah orang-orang ahli Badar. Derajat yang keempat adalah ahli Bai'atul Ridwan. Rasulullah berbaiat kepada mereka. Ketika gagal mau umroh, dicegat oleh orang Quraisy untuk tidak boleh masuk, padahal sudah sampai di Hudaybiyah, tinggal 25 kilo, sudah menempuh 400 kilo lebih, tinggal 25 kilo tidak boleh. Hanya ya para sahabat kecewa, tetapi karena ini keputusan Rasulullah, ya mereka siap. Akhirnya dibaiat Rasulullah untuk taat. Ketika bersalaman para sahabat dengan Rasulullah, nyambung-menyambung tangannya Rasulullah kepada ini, nyambung. Allah berfirman, kejadian itu di bawah sebuah pohon. Ya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Muhammad, salaman kepadamu, sesungguhnya dia itu berbaiat kepada Allah. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jemaah dimuliakan Allah, begitu tingginya perbuatan insan al-mahbub indallah langsung dinisbahkan kepada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu para jemaah. Itu pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Itu pengumuman Allah atas kedudukan dan ketinggian Nabi besar Muhammad di sisi Allah. Ada lagi ayat di dalam surat Taubat ayat 60. Coba dilihat surat Taubat ayat 60. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wallahu wa rasuluhu. Kalau kita belajar nahwu nih, bapak-bapak, para habib-habib ini ahli nahwu, ya. Allah wa rasuluhu, dua isim disebutkan, ya. Berarti domirnya, kata gantinya harus
ya harus mutsanna, ya dhamir mutsanna. Tetapi di ayat ini dhamirnya dhamir mufrad mudzakkar. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Ahaqqu an yurduhu, dhamir mufradku. Mestinya menurut kaidah huma Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhuma. Tadi Al-Qur'an adalah Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Apa ini rahasianya? Itu pujian Allah pada Rasulullah. Itu kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Artinya ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah itu satu, tunggal, tidak dipisahkan, tidak dibedakan oleh Allah. Jadi kalau Rasulullah itu cinta kepada antum, pasti yakin Allah sayang dan cinta sama antum. Jadi kalau antum itu dekat dengan Rasulullah 100% pasti yakin Allah dekat sama antum. Jadi kalau Rasulullah itu ridho kepada antum 100% pasti dan yakin Allah ridho. Tidak bisa dipisahkan. Allah tidak mau memisahkan ridho Allah dengan ridho Rasulullah. Sama, satu para jemaah. Dan bahkan Rasulullah sebagai pintu keridhaannya Allah. Antum tidak mungkin diridhai oleh Allah kalau antum tidak masuk pintunya Rasulullah. Kalau antum tidak melalui Rasulullah, tidak bisa. Itulah yang berada di hadapan kita. Kita tidak kenal Allah kalau tidak dikenalkan Rasulullah. Kita juga tidak akan mengerti maunya Allah kepada diri kita kalau tidak dijelaskan Rasulullah. Maka itulah kedudukan Nabi SAW dan bagaimana kita harus bersikap dengan junjungan kita Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Nabi Muhammad. Para jamaah yang mulia, Nabi Musa alaihissalam kalimullah, ya kalimullah, bisa berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dudukannya tinggi. Tetapi ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, berdakwah menghadap Fir'aun, Nabi Musa grogi, takut. Kenapa? Karena Nabi Musa itu adalah anak adopsinya Fir'aun, dibesarkan di rumahnya Fir'aun, dan setelah besar membunuh salah satu pengikutnya Fir'aun di bangsa Kipti, sehingga Nabi Musa dicari oleh Fir'aun dan bala tentara. Setelah di Madian, beliau nikah dengan putrinya Syu'aib dan mengembala kambing sebagai maharnya 10 tahun. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk kembali lagi menuju ke Mesir. Ya, di situ Nabi Musa alaihissalam dijadikan oleh Allah Nabi dan Rasul di Gunung Tursina dengan wahyunya. Habis itu diperintahkan, idhaba, karena Nabi Musa minta, ya Allah, aku ini kalau berbicara tidak fasih, maka jadikan saudara saya Harun Nabi juga untuk menolong saya dan membantu saya. Doanya Nabi Musa meminta saudaranya untuk diangkat jadi Nabi, berhasil. Maka itulah ulama mengatakan tidak ada seseorang yang memberi jasa yang paling besar dengan saudaranya melebihi Nabi Musa alaihissalam, yaitu memberi jasa kepada saudaranya, minta dijadikan Nabi dan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Antum diberi jasa saudaramu dijadikan apa? Nabi Musa minta saudara saya juga jadikan Nabi, pangkatnya naik langsung dijadikan Nabi, dan Rasul, Nabi dan Rasul. Maka setelah dijadikan Nabi dan Rasul, Allah perintahkan 2 orang, Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berdua kamu Musa dan Harun menghadap Fir'aun, pergi kepada Fir'aun.
berikan dia dakwah, ingatkan dia dengan ucapan lemah lembut dan bijaksana. Mudah-mudahan dia akan ingat, sadar, dan dia takut kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa mikir, wah, saya kan dicari-cari Firaun. Kok sekarang saya akan menghadap di sana? Kalau bisa nanti ditangkap. Maka minta sama Allah, berdoa. Nabi Musa berdoa. Doa yang tadi dibaca Habib Mahdi kan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu doa Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri, ya Allah, isyrahli sadri, lapangkan dadaku. Ya, artinya lapang dadaku itu menghadap Fir'aun. Saya tidak takut, saya semangat, saya akan segar, saya tetap tidak gitu ya. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Ya, Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan bundel-bundel yang mengikat daripada lisanku sehingga saya akan ngomong fasih. Yafqahu qauli, sehingga Fir'aun akan paham daripada ucapan saya. Dia akan paham dengan ucapan saya. Itu Nabi Musa minta kepada Allah.